warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ismi Nurul Fitri dengan NIM 1900257 dalam mata kuliah Manajemen Humas dasar pengampu Bapak Hanif Al-Qadri jurusan Administrasi Pendidikan. Kali ini kita akan membahas mengenai aktivitas praktisi humas atau public relation, yaitu konferensi pers, press release, dan juga presentasi. Kali ini kita akan membahas tentang praktek dan juga tugas-tugas dari ke-PR-an atau praktisi public relation di lembaga atau perusahaan tersebut. 3 di antaranya yang akan kita bahas yaitu terkait dengan siaran pers, yang lebih dikenal dengan press release. Yang kedua, jumpa pers atau press konferensi. Beda antara siaran pers dengan press release yaitu siaran pers yaitu informasi yang beritanya kita rilis. Sementara konferensi pers artinya kita berjumpa dengan keseluruhan media yang ada di suatu wilayah yang kita undang bertatap muka menyampaikan suatu informasi terkait dengan lembaga atau perusahaan kita. Dan yang terakhir membahas mengenai presentasi. Semuanya terkait dengan kemampuan komunikasi tingkat tinggi dari para praktisi PR di lembaga atau perusahaan tempat kita bekerja. Yang pertama, mari kita bahas dan kenali mengenai siaran pers atau press release. Itu sebenarnya adalah berita informasi yang disusun dan didesain oleh lembaga atau oleh sebuah organisasi, tentunya yang dilewati oleh tangan dingin dari praktisi PR yang menggambarkan keseluruhan kegiatan termasuk proses-proses bahkan produk manusia dan jasa-jasa yang dihasilkan perusahaan tersebut. Pendapat dari Wen Ih, seorang praktisi PR atau penulis buku ke-PR-an internasional, siaran pers itu menurutnya sebuah berita yang disusun memang oleh sebuah organisasi dalam rangka menggambarkan keseluruhan kegiatan dari perusahaan tersebut. Tapi sebenarnya tidak hanya prosesnya saja dari sekedar kegiatan, tapi lebih daripada kepada informasi apapun bahkan terkait dengan produk, dengan segala sesuatu yang ingin kita publish dan itu didesain sedemikian rupa melalui komunikasi tertulis sehingga bisa dimanfaatkan seperti apa berita yang ditulis dalam press release ini agar sampai kepada masyarakat atau khalayak umum. Ini membutuhkan keahlian komunikasi dan skill yang dimiliki. Siaran berita atau news release adalah pesan-pesan atau informasi organisasi yang ditulis oleh mereka yang disebut praktisi kehumasan atau praktisi PR. Bentuknya macam-macam, bisa berita, artikel, foto, video, kemudian dipublishkan di media. Menurut Frank Jafkin, lebih kepada bentuknya, lebih berupa artikel, berita, foto, dan sebagainya. Sedikit perbedaan antara berita dengan siaran pers atau news release yang menjadi gawaian praktisi PR atau praktisi humas. Berita lebih kepada tujuannya menginformasikan suatu informasi, mendidik, membimbing sekaligus membantu perkembangan ekonomi lebih daripada itu. Sementara siaran pers memiliki tujuan yang berbeda. Tujuannya tidak hanya untuk menyebarluaskan informasi, tapi lebih membina dan menumbuhkan sikap atau pendapat atau pandangan penilaian publik dari anggota masyarakat kepada perusahaan atau lembaga kita. Kalau berita, mereka memberitahukan peristiwa yang sifatnya gagasan umum, tetapi kalau siaran pers atau news release cenderung lebih mendidik, memberitahukan peristiwa dan gagasan terkait perusahaan kita. Ada proses mendidik, mengetahui peristiwa itu secara dalam. Kemudian yang ketiga, membedakan itu adalah melaporkan fakta. Kalau berita melaporkan fakta-fakta empirik apa adanya. Bedanya siaran pers memiliki tujuan untuk mengalihkan perhatian publik fakta yang merugikan perusahaan. Dengan siaran pers, kita bisa menutupi fakta yang buruk mengenai perusahaan dengan menunjukkan fakta positif, mengembalikan citra perusahaan kepada masyarakat.
Menutupi bukan berarti membohongi, tapi lebih mengalihkan perhatian kepada lebih baik. Berusaha mengalihkan publik tidak kepada fakta yang negatif, tapi dialihkan kepada yang lebih baik untuk atau menguntungkan tadi. Mengenali atau mengetahui 4 cara bagaimana mengelola siaran pers oleh media. Tentu saja ini dilakukan oleh para praktisi PR atau praktisi humas di suatu lembaga atau organisasi manapun yang bekerja sama dengan media yang memang sudah ditunjuk. Yang pertama, siaran pers memang dibuat dengan apa adanya. Jika formatnya sudah disesuai dengan yang media massa tentukan, artinya apa adanya. Jika media massa ingin seperti yang dikatakan atau dirancangnya, maka tidak bisa diubah. Yang kedua, siaran pers itu ditulis ulang. Oleh media kita sudah buat sedemikian rupa, kemudian kita berikan kepada media, kemudian itu ditulis ulang dengan format media. Jadi bahasanya dari isinya sama, tapi yang dirubah hanya formatnya saja. Yang ketiga, bentuknya adalah dipadatkan. Jika sesudahnya berkepanjangan karena perusahaan berkecenderungan memasukkan semua yang disampaikan. Untuk itu diringkas oleh media. Jenis siaran pers atau pers release itu adalah yang pertama, berupa pengumuman jadwal peristiwa. Di sini mengumumkan informasi peristiwa atau keadaan atau acara yang akan diselenggarakan dan menarik perhatian khalayak umum atau publik masyarakat, sifatnya undangan. Yang kedua, bentuknya pengumuman. Pengumuman untuk media massa yaitu menyampaikan peristiwa atau acara yang akan terjadi untuk mengajak para media yang ada ikut serta dalam peliputannya agar mereka bersiap meliputi acara yang akan diadakan oleh perusahaan. Selebih adalah humas, bahwa humas atau praktisi PR itu dapat mengirimkan informasi pendukung seperti foto, video, tulisan sebelum kegiatan atau acara yang dibuat itu berlangsung. Yang ketiga, bentuknya adalah siaran berita, isinya berupa peristiwa atau pidato atau ceramah seorang pimpinan dalam acara tertentu. Dan diingat, sebelum menulis siaran pers ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, khusus para praktisi humas atau calon para praktisi PR, public relation. Yang pertama, siapa yang akan tertarik, siapa yang akan kita kejar supaya press release ini menarik buat mereka. Jadi siapa? Targetnya harus jelas. Yang kedua, apakah akan memberikan informasi baru atau justru tidak, karena cenderung mengulang informasi yang sudah ada itu emang basi. Kalau bisa, memang ada informasi yang baru yang membuat mereka penting untuk didengarkan atau untuk diikuti. Yang ketiga, apakah akan mempengaruhi kehidupan sebanyak-banyaknya orang atau masyarakat. Jadi, semakin banyak masyarakat yang banyak dipengaruhi siaran pers yang kita buat itu, maka semakin besar pula pertimbangan itu memberikan dampak. Nah, media apa yang akan kita manfaatkan untuk mencapai orang yang akan tertarik, market atau publik yang akan menjadi target sampainya berita itu kepada mereka. Yang jelas, siaran pers itu diberikan tanda. Yang pertama, diterbitkan segera. Ini penting karena bagi praktisi PR dimanapun. Yang kedua, diterbitkan tanggal berapa harus jelas. Serta yang ketiga yaitu embargo sebelum tanggal dan sebelum jam. Ada beberapa hal penting yang harus kita bahas dalam penulisan siaran pers. Yang pertama, subjek. Yang selalu dinyatakan di awal kalimat, subjek adalah bidang kegiatan yang akan kita kerjakan. Sebaiknya tidak meletakkan nama perusahaan sebagai subjek untuk menghindari kesan promosi. Yang kedua, paragraf pertama berisi rangkuman secara keseluruhan tentang isi pesan. Jadi, paragraf pertama sangat akan menentukan tingkat ketertarikan masyarakat atau publik untuk membaca berita yang kita
release ini menarik untuk mereka atau tidak. Tujuannya, mengetahui dengan mudah informasi yang disampaikan. Selanjutnya kita akan membahas tujuan atau unsur penting yang harus dipahami yang sudah dibahas sebelumnya, subjek apa yang akan dituliskan, perusahaan yang bersangkutan, lokasi perusahaan, keunggulan pasar atau manfaat apa yang diberikan mengenai lembaga untuk masyarakat. Penerapan pesan, kegunaan siapa yang menggunakan dan pihak siapa saja yang bisa menggunakan ini juga merupakan unsur penting lain dari siaran pers. Pembuatan siaran pers yang perlu kita ketahui atau dipahami, yang pertama diperlukan data atau fakta yang menarik. Jadi, harus ada unsur menarik. Yang kedua, penyampaian harus disegerakan, tidak ditunda-tunda setelah peristiwa itu terjadi. Yang karena nilainya akan menjadi habis atau tidak ada tertarik lagi orang-orang ketika beritanya itu sudah lewat. Yang ketiga, langsung ke meja redaksi. Sehingga yang keempat, menyampaikan isu prasosialisasi mengenai topik tertentu yang akan kita bahas. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai konferensi pers. Berbeda dengan press release, konferensi pers, kalau press release yang kita rilis beritanya tanpa kita bertemu langsung dengan para jurnalis atau para wartawan atau dengan media. Tapi kalau jumpa pers atau konferensi pers, maka otomatis kita yang menjadi tokohnya, sumber informasi atau komunikatornya, dan para media atau para jurnalis kita undang untuk mendengarkan statement-statement yang akan kita sampaikan dan dibuat dan tempat yang ditetapkan, sehingga tempat yang ditetapkan dan waktu yang ditetapkan, hingga akhirnya berita ini rilis secara bersamaan pula setelah konferensi selesai. Ini merupakan kegiatan mengundang. Press release yang dirilis hanya beritanya saja. Kita mendesain yang menyusun beritanya, disampaikan ke media, kemudian nanti disesuaikan oleh media. Kalau konferensi pers, yang membuat berita bukan kita, tapi kita akan menyampaikannya. Yang menulis itu ada seluruh jurnalis yang kita undang di tempat yang sama dengan cara mereka masing-masing. Tujuan konferensi pers yaitu menyebarluaskan informasi positif, mustahil informasi yang bersifat negatif. Informasi positif mengenai organisasi atau lembaga. Yang kedua, menetralisir atau membantah berita yang tidak benar, yaitu jadi itu merupakan salah satu fungsi dari adalah menetralkan sekaligus membantah kalau ada informasi yang tidak benar mengenai perusahaan atau lembaga. Yang ketiga, meningkatkan citra. Dengan kita melakukan jumpa pers, maka berita akan naik di mana-mana dalam suatu waktu yang bersamaan, sehingga semua kuping masyarakat mendengarkan itu, mereka membaca berita itu dan mendapatkan feedback dari masyarakat bahwa citra positif perusahaan itu berkembang dengan baik. 4. Membina hubungan dengan pers. Membangun kedekatan praktisi PR dengan media lebih baik. Di sini kita membina hubungan dengan pers, menciptakan hubungan yang harmonis, hubungan baik dengan media. Selanjutnya, bagaimana persiapan konferensi pers dalam prakteknya? Berbeda dengan press release tadi.
Kalau konferensi pers, kita yang akan menjadi sorotan. Kita akan menjadi sumber bertanya, maka dimulai dari konteks itu kita yang susun sedemikian rupa atau mendesain sedemikian rupa. Yang pertama yaitu mengirimkan undangan. Mengirimkan undangan kepada redaksi media minimal 3 hari sebelum acara itu dimulai atau selambat-lambatnya 1 hari sebelum acara itu dimulai. Karena pers atau media itu sangat sibuk. Mereka dikejar oleh deadline. Banyak berita lain yang akan dikerjakan oleh media. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan menyebarkan undangan paling minimal 3 hari dan selambat-lambatnya 1 hari sebelum acara kita itu dimulai. Yang kedua, perlu mencek apakah undangan itu telah diterima oleh media atau pihak wartawan, atau sampai para praktisi PR perlu mencek kembali apakah undangan itu sudah diterima redaksi dan mengetahui siapa orang yang menerima undangan tersebut. Yang ketiga, menyiapkan press release-nya yang akan disampaikan saat konferensi pers. Pada bagian ini yang akan dibaca dipahami oleh seorang praktisi PR, oleh lembaga atau perusahaan, di mana seorang praktisi PR ini harus pandai dan ahli dalam menyampaikan berita, ahli dalam kemampuannya berkomunikasi. Yang keempat atau yang terakhir yaitu perusahaan bersama praktisi PR menunjuk juru bicara, bisa saja pimpinan atau pengambil keputusan atau seorang praktisi yang memahami materi dan memiliki kemampuannya dengan komunikasi yang baik. Yang selanjutnya, persiapan lainnya yaitu menyiapkan tempat yang mudah dijangkau dan mudah dicapai oleh media, yaitu tempat yang menyenangkan yang dapat menampung keseluruhan media yang kita undang, karena disinilah kita akan menunjukkan citra perusahaan kita kepada media. Yang keenam atau yang terakhir, persiapan alat bantu yang perlu diperhatikan, di mana alat bantu yang digunakan oleh pihak media atau pihak yang bersangkutan jurnalis. Selanjutnya, persiapan konferensi pers yang dibutuhkan siap pakai saat itu juga dan berfungsi sangat baik karena akan dipakai saat itu juga oleh pihak media atau pers. Dengan waktu yang singkat, profesional sangat dibutuhkan pada saat itu. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat konferensi. Yang pertama, persiapan. Siapkan makanan yang penunjang karena kita mengundang banyak wartawan dan jurnalis tamu undangan. Maka saat itulah juga kita bisa menunjukkan citra yang baik perusahaan kepada tamu undangan yang kita undang dengan menyediakan fasilitas yang baik. Yang kedua, siapkan media atau media gift atau souvenir buah tangan kepada tamu undangan yang telah mengikuti acara yang kita lakukan. Yang ketiga, membuat daftar hadir buku tamu untuk wartawan. Bisa dengan membuat buku tamu daftar hadir, wartawan mengisinya dengan mencantumkan informasinya. Dengan ini kita bisa membangun hubungan yang baik dengan media. Yang keempat, durasi konferensi pers. Durasi ini diatur secara singkat, tidak terlalu panjang, intinya saja yang penting yang kita sampaikan atau informasi yang ingin kita sampaikan, tidak bertele-tele. Yang kelima, ketika terdapat pertanyaan, maka kita harus bisa mencari jawaban dengan jawaban yang sangat amat mendukung, dan kita harus mempunyai kemampuan berkomunikasi dengan sangat handal dan dengan sangat baik. Dan yang keenam atau yang terakhir, apabila ada wartawan yang di luar undangan tanpa kita undang namun mereka hadir, janganlah kita usir. Lebih baik kita tidak mengusirnya apabila masih ada tempat atau
tempat kosong atau kursi kosong yang tersedia. Karena disinilah akan menunjukkan citra baik perusahaan kita kepada khalayak umum. Yang terakhir, kita akan membahas bagaimana dengan presentasi. Presentasi merupakan salah satu kegiatan public relation, tugas-tugas ke-PR-an sebuah lembaga. Konferensi pers yang tadi tujuannya memperkenalkan acara, produk, atau peristiwa terhadap media yang kita undang. Dalam rangka menyampaikan statement, maka diperlukan bagi lembaga itu memilah dan menentukan siapa tokoh atau orang yang menjadi sumber berita, yaitu orang yang memiliki kemampuan yang paling baik dan paham mengenai komunikasi dalam menyampaikan. Karena yang dituntut dari sumber berita ini yang kita pilih dari lembaga, yaitu orang yang memiliki wawasan, kemampuan komunikasi. Apabila dia memiliki kemampuan komunikasi yang baik, apalagi di depan publik, maka ini sangat terkait dengan presentasi. Mempresentasikan semua yang diinginkan atau disampaikan terkait dengan jumpa pers yang ingin disampaikan atau dilaksanakan, ini menjadi penting karena konferensi pers membutuhkan presentasi yang baik. Karena kita berbicara di depan publik, misalnya ketika konferensi pers terjadi, sama saja kita seperti presentasi di depan khalayak umum atau publik. Dari khalayak ini merupakan jurnalis pencari berita yang handal, maka saat itu kita harus presentasi dengan baik, apalagi saat tanya jawab terjadi. Saat konferensi pers, menjadi audiens adalah wartawan dan jurnalis. Kemampuan kita mentreatment wartawan menjadi pesona yang luar biasa. Selanjutnya, beberapa hal yang penting kita harus perhatikan bagi calon praktisi PR yang akan melaksanakan jumpa pers, khususnya bagi mereka yang kita pilih dan kita tentukan menjadi tokoh menjawab pertanyaan-pertanyaan dari wartawan, mempresentasikan press release yang sudah dibuat. Yang pertama, berkaitan dengan mempresentasikan informasi yang sudah dibuat dengan baik. Yang kedua, bagaimana pola menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan wartawan, mempunyai persiapan yang matang. Tujuan utamanya yaitu meluruskan berita dan menciptakan citra yang baik bagi perusahaan. Yang ketiga atau yang terakhir adalah memberikan press release itu kepada audiens, karena audienslah yang membutuhkan dan akan membaca hasil dari press release kita tadi. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.